Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Khoriatul Laili, mahasiswi dari Universitas Argopuro, Prodi Manajemen, nomor induk mahasiswi 21M 211M10041. Di sini saya akan membahas tugas dari Bunda Sugihartati tahap kedua tentang inklusi sosial. Inklusi sosial adalah akses atau partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat yang merupakan hak asasi setiap orang, kelompok, atau jika dalam konteks masyarakat merupakan hak asasi setiap negara. Dalam inklusi sosial, semua individu atau kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan, kegiatan ekonomi. Inklusi sosial juga melibatkan individu atau kelompok masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Konsep dasar disabilitas. Yang pertama, tumbuh kembang anak. Seiring perkembangan zaman ya, cara mengelola tumbuh kembang anak dianggap berbeda dibandingkan zaman dahulu. Di era modern seperti ini, kebanyakan orang tua atau seperti saya ini ya, saya ini juga belajar menjadi orang tua, belajar bagaimana cara mengelola tumbuh kembang anak, memiliki atau mempunyai tantangan tersendiri. Namun harus tetap ada aspek-aspek yang betul-betul harus dipenuhi untuk tumbuh kembang anak yang optimal, kan berarti zaman silih berganti. Di sini ada 5 aspek tumbuh kembang anak, yaitu kognitif akademik, sosial emosional, motorik halus, motorik kasar, perkembangan bicara bahasa. Yang pertama, kognitif akademik, yaitu proses otak yang mendasari banyak aktivitas sehari-hari dalam kesehatan dan penyakit sepanjang rentang usia, berfungsi ya untuk mengatur pikiran dengan tindakan. Kognitif dipelajari melalui proses mental dan persepsi sensori. Kognitif akademik berkaitan dengan semua kecerdasan, daya ingat, dan daya tangkap. Yang kedua, sosial emosional. Sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu motorik halus, perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata tangan, contohnya menyusun puzzle, terus menggambar, mewarnai, menulis, memotong, dan lain-lain. Yang keempat yaitu motorik kasar, yaitu perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dengan koordinasi tubuh antar anggota tubuh, misalnya berlari, merangkak, melompat, berjalan, dan lain sebagainya. Yang kelima, perkembangan bicara bahasa, yaitu proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata, dan seiring berjalannya waktu dan interaksi kosakata atau kemampuan bahwa seseorang juga ikut berkembang. Itu deteksi dan intervensi diri. Deteksi yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menemukan status gizi kurang atau gizi buruk ya. Sedangkan intervensi diri yaitu serangkaian tindakan tertentu yang dilakukan orang tua, pengamat atau pendidik yang perkembangan kemampuannya menyimpang karena tidak sesuai dengan usianya. Developmental disabilities. Apa sih itu developmental disabilities? Itu meliputi kelompok individu yang memiliki keterbatasan dalam perkembangannya. Developmental yaitu perkembangan, pembangunan, pengembangan. Disabilities yaitu cacat, ketidakmampuan, disabilitas atau kecacatan. Merupakan tingkat perkembangan atau status yang disebabkan oleh gangguan kognitif atau fisik. Pada keterbatasan fungsional, contoh dari cacat perkembangan meliputi cacat intelektual, gangguan perkembangan pervasif, gangguan belajar, gangguan koordinasi, gangguan komunikasi, cerebral palsy, epilepsi, kebutaan, tuli, mutisme, dan lain sebagainya. Penyebabnya karena adanya prenatal, perinatal, postnatal. Pada masa prenatal, penyebabnya bisa bermacam-macam, yakni gangguan kromosom, metabolisme, gangguan dalam pembentukan otak atau janin, dan lingkungan buruk selama masa kehamilan. Yaitu prenatal itu intinya adalah masa atau gangguan yang terjadi sebelum lahir atau saat masih di dalam kandungan. Pada masa prenatal, yaitu penyebabnya bisa jadi karena faktor saat melahirkan anak tidak mendapat suplai oksigen atau anoksia yang cukup ya. Itu masa kritis dan bisa mempengaruhi intelektualnya. Yaitu yang ketiga yaitu postnatal, yaitu penyebabnya atau pada masa setelah bayi dilahirkan atau masih di masa-masa bayi saat ringkih.
Selanjutnya yaitu penyandang disabilitas. Setiap orang yang memiliki atau mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kesulitan atau hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan inklusif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya yaitu klarifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ada dua, anak berkebutuhan khusus permanen dan anak berkebutuhan khusus temporer. Anak berkebutuhan khusus permanen yaitu anak yang memiliki kelainan atau anak berkelainan atau yang disebut dengan anak yang memiliki potensial kecerdasan atau bakat istimewa. Contoh anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan, gangguan motorik, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Anak berkebutuhan khusus temporer yaitu anak pada umumnya, namun karena situasi dan kondisi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan mengakibatkan mereka memerlukan pendidikan khusus. Contohnya anak dari daerah terpencil, anak yang mengalami bencana alam, bencana sosial, maupun anak tidak mampu dalam bidang ekonomi seperti anak jalanan, pekerja anak, juga anak yang mengalami kekerasan fisik atau pemerkosaan. Selanjutnya yaitu ragam penyandang disabilitas. Yang pertama fisik, contohnya lumpuh layu atau kaku akibat amputasi, stroke, dan lain-lain. Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak. Yang kedua intelektual, yaitu seseorang yang memiliki keterbatasan tertentu dalam fungsi dan keterampilan kognitif, termasuk keterampilan komunikasi, sosial, dan perawatan diri. Mental yaitu orang dengan masalah kejiwaan ODMK dan orang dengan gangguan jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat. Sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan bicara. Ganda yaitu menyandang dua jenis kecacatan sekaligus, contoh rungu bicara dan tunanetra tuli. Penjelasan yang pertama yaitu penyandang disabilitas fisik ya. Yang tadi penyandang disabilitas fisik itu terganggunya fungsi gerak, contohnya polio, kelumpuhan namun mudah dicegah dengan atau solusinya bisa dengan vaksin polio. Contoh yang kedua yaitu amputasi atau hilang atau putusnya bagian tubuh seperti jari, tangan, lengan, siku, tungkai, dan lain-lain. Contoh yang ketiga yaitu paraplegia, yaitu kelumpuhan yang mempengaruhi semua atau sebagian batang tubuh, tungkai, dan panggul disebabkan oleh kerusakan pada tulang, ligamen, atau kolom tulang belakang. Contoh yang ketiga yaitu cerebral palsy, yaitu lumpuh otak yang disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal seringkali sebelum lahir. Selanjutnya yaitu contoh penyandang disabilitas intelektual. Contoh yang pertama yaitu Down syndrome, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu grahita, yaitu keterbelakangan mental, kecerdasan di bawah rata-rata, dan seperangkat keterampilan kehidupan yang ada sebelum usia 18. Contoh yang ketiga yaitu slow learner, yaitu anak yang mengalami lamban belajar, lamban terampil, dan lamban memahami suatu informasi yang diperoleh dan ditangkapnya. Dalam memberikan solusi atau kita berkomunikasi dengan penyandang disabilitas intelektual, yaitu pahami terlebih dahulu bahwa mereka butuh waktu, kesabaran, dan perhatian lebih dari kita, yaitu dengan cara berikan instruksi dasar dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu contoh penyandang disabilitas mental. Yang pertama skizofrenia, yaitu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan baik. Yang contoh yang kedua yaitu bipolar, yaitu gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gejala mania atau sangat senang dan depresif sangat terpuruk. Selanjutnya contoh penyandang disabilitas sensorik, yaitu totally blind dan low vision, yakni tidak dapat melihat
secara totally blind, yaitu tidak dapat melihat sama sekali dan tidak mempunyai sisa penglihatan. Sedangkan low vision, kurang lihat, maksudnya mereka mempunyai sisa penglihatan yang masih berfungsi dan perlu dikembangkan atau dilatih. Yang contoh yang kedua yaitu tunarungu dan bicara. Individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Untuk disabilitas sensorik ini kita berkomunikasi yaitu dengan dari diri sendiri kita dulu. Perlu mempelajari cara khusus bagaimana berinteraksi dengan jenis sentuhan dan nada berbicara untuk berkomunikasi. Sedangkan untuk tunarungu bicara atau tunarungu, kita membutuhkan keahlian dalam menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya yang terakhir yaitu gangguan perilaku dan sosial, yaitu ADHD. ADHD yaitu kondisi kronis berupa kesulitan fokus, hiperaktif dan impulsif. ADHD sering dimulai pada masa kanak-kanak dan dapat bertahan sampai dewasa. ADHD menyebabkan rendah diri, hubungan bermasalah, dan kesulitan di sekolah atau dalam pekerjaan. Contoh yang kedua yaitu autis atau autisme, yaitu gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi Anda terganggu. Nah, itulah beberapa penjelasan atau pembahasan tentang inklusi sosial. Sekian dari saya. Apabila penjelasan kurang lengkap atau kurang memadai, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.